Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari negara Zimbabwe yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Tracy dengan judul Perhentian Sabat yang Tak Terduga. Ketika Tracy mendaftar di Universitas Masiha Advent hari ke-7 di Zimbabwe, ia berencana untuk menghabiskan hari Sabtunya dengan belajar atau bersantai. Tracy tidak tahu banyak tentang Advent. Ia hanya senang berada di Solusi University dan berada jauh dari rumah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Melihat 4 tahun masa studi yang akan dijalaninya, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia mungkin saja akan pergi ke gereja universitas satu kali sebelum ia lulus. Tracy pindah ke asramanya pada hari Jumat sore. Malam itu, teman sekamarnya yang baru mengundang dia datang ke gereja untuk mengikuti ibadah saat matahari terbenam. Tracy belum mulai kuliah, jadi ia belum mendapatkan tugas kuliah. Tidak apa-apa, Katanya, saya akan pergi dan melihat apa yang terjadi. pada pukul 6 sore, kedua perempuan muda itu pergi ke kebaktian di gereja milik universitas. Itu adalah sebuah pengalaman baru bagi Tracy. Lagu-lagunya pun masih terasa sangat baru. Tidak ada yang menari atau bertepuk tangan seperti di gereja keluarganya. Pengalaman ibadahnya tidak buruk, hanya saja berbeda. Pada hari Sabtu pagi ketika Tracy bangun tidur, teman sekamarnya mengatakan bahwa mereka harus pergi ke gereja lagi. Mereka berdua berjalan bersama ke gereja universitas. Tracy menikmati musik dan khotbahnya. Semua orang tampak ramah dan bahagia. Ia tidak merasa sebagai orang baru atau tidak pada tempatnya. Ia merasa sudah menjadi bagian dari kelompok itu. Malam itu, teman sekamarnya mengatakan bahwa mereka harus pergi ke gereja lagi, kali ini untuk mengikuti kebaktian sore. Tracy pergi sambil tersenyum, mengingat bahwa ia telah merencanakan untuk pergi ke gereja hanya sekali, mungkin selama 4 tahun kuliahnya di Solusi University. Sekarang dia akan pergi untuk ketiga kalinya dalam 2 hari. Kelas dimulai pekan berikutnya, dan Tracy mulai mendalami studi akuntansinya. Ia memperoleh teman-teman baru. Ia menikmati makanan yang disajikan di ruang makan yang besar, yang diperluas dengan bantuan dari persembahan Sabat ke-13 tahun 2015. Ketika Jumat malam berikutnya tiba, ia mendapati dirinya kembali ke gereja alih-alih mengerjakan tugas kuliah atau bersantai di kamar asramanya. Setelah beberapa pekan berlalu, Tracy berubah pikiran tentang rencana hari Sabtunya. Ia berpikir bahwa ia perlu belajar atau bersantai di kamarnya pada hari Sabtu. Tetapi, ia tidak membutuhkan waktu khusus untuk bersantai pada hari Sabtu, karena semua orang sedang beristirahat. Ia juga suka pergi ke gereja. Sedangkan, untuk urusan tugas-tugas kuliah, ia tidak mengkhawatirkan nilai-nilainya. Kelas di universitas berlangsung dari Senin hingga Kamis, jadi dia punya banyak waktu untuk mengerjakan tugasnya pada hari Jumat dan Minggu tanpa harus menyisihkan waktu ekstra pada hari Sabtu. Setelah itu, pihak kampus mengadakan kegiatan penguatan rohani selama 1 pekan. Seorang pendeta datang untuk berbicara dari ibu kota Zimbabwe, Harare. Ketika ia menyampaikan ajakannya, Tracy memberikan hatinya kepada Yesus dan kemudian dibaptis. Alkitab menjadi buku pelajaran favorit Tracy, dan ia senang mempelajarinya dan membagikannya kepada orang lain. Ia teringat akan teman-temannya yang pernah kuliah di universitas lain di Zimbabwe. Sebelum tiba di Solusi, ia telah meminta nasihat dari mereka tentang belajar di universitas. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu belajar atau bersantai pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga mereka jarang pergi ke gereja. Oleh karena itu, Tracy datang ke Solusi dengan pemikiran bahwa ia harus belajar atau bersantai pada hari Sabtu dan Minggu dan tidak punya waktu untuk ke gereja. Namun sekarang, ia menyadari bahwa gereja adalah bagian penting dari pengalaman kuliahnya. Tracy mulai bercerita kepada teman-temannya tentang pengalamannya. Anda harus pergi ke gereja. Katanya, Tuhan akan membantu menyelesaikan kuliah Anda dan memastikan bahwa Anda memiliki waktu istirahat yang cukup. teman-temannya tercengang dan berjanji untuk mencoba pergi ke gereja lebih sering. Tracy sekarang berencana untuk mengundang mereka mengunjungi gereja Advent. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Bagian dari persembahan Sabat ke-13 tahun 2015 membantu memperluas ruang makan di Universitas Solusi sehingga dapat melayani para mahasiswa seperti Tracy dengan lebih baik. Sama seperti berkat dari persembahan tersebut yang masih dirasakan di universitas, kontribusi Anda untuk proyek-proyek Sabat ke-13 pada triwulan ini juga dapat dengan berkat Tuhan memberikan dampak jangka panjang di Zimbabwe dan sekitarnya. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.